Sajid apakah di tempat ini? Oke. Sajid kayaknya lagi keluar deh. Kamar mandi mungkin ya. Kalau Rosi, gimana kabarnya Rosi? Open mic, open mic. Ya, jangan malu ya. Nanti Sajid open mic juga kok ya. Rosi gimana kabarnya? Hmm, apakah kalian masih di tempat? Halo Rosi. Walah. Sajid, halo Sajid. Gimana kabarnya? Boleh open mic nggak? Kita ngobrol nih. Janganlah pakai chat ya. Ayo kita ngobrol pakai mic. Loh, loh kok nggak bisa ada mic-nya ya komputernya? Hmm, gimana kabarnya? Sajid? Baik sangat, alhamdulillah. Sajid, eh apa namanya? Dari mana? Kak lupa. Sajid dari mana? Dari Batam. Oh, ada ponaan saya yang ini yang kerja di Batam. Tapi nggak tahu ya jauh kayaknya. Tadi si Roshi mana ya? Roshi itu anak ini ya, ada tutor yang nitip supaya siswanya ikut di kelas ini gitu. Tapi dia kok keluar ya? Hmm. Teman-teman kalian belum ada yang join? Yang lainnya, apakah kita mulai aja? Ini bertiga aja jadi Kak. Mulai aja. Oke deh, berarti asik, siap. Oke, kita gasken ya. Jadi materi hari ini yang pertama nanti kakak, eh kak sebelumnya kakak mau nanya saat game D sama kak An Samantha itu gamenya di akhir atau di tengah? Lah, nggak nggak ada game, nggak nggak diadain game. Maksudnya nggak ada. Oh, nggak pernah main game. Walah, aduh udah gamenya udah kak buat ini ya nanti agak susah-susah mudah ya. Jadi gamenya itu kita sambil kuis gitu ya. Nah itu kalian kenal Kahoot kan? Tahu Kahoot? Nah itu kemarin di kelas kakak yang sebelah itu kita main pakai itu, tapi ya karena kalian levelnya sedikit beda menurut kak ya kakak buat soalnya beda juga gitu. Oke, berarti kita mainnya mau kalian mau di akhir atau di tengah aja nanti saat break aja. Akhiran aja. Oke. Kalau gitu kakak mulai ya. Materi hari ini cukup menantang ya. Jadi nggak susah, mudah nih. Tapi memang kalian harus membiasakan diri gitu. Kakak pun ya awal-awalnya juga merasa ah ini sedikit susah dicerna. Tapi enggak kok sebenarnya. Tidak.
mindset kakak itu ternyata yang mempengaruhinya. So, hari ini kita akan belajar membuat modul sendiri, ya. Jadi mungkin kalian sudah kemarin menggunakan modul random sama modul time, ya. Nah, sekarang kita bisa ternyata membuat modul kita sendiri untuk dipakai oleh diri kita. Bahkan orang lain bisa memakainya. Caranya gimana? Oke, nanti kita bahas. Sekarang kita akan mendiskusikan beberapa hal ini dulu ya. Jadi yang pertama nanti manajemen perusahaan menyukai paket software yang mereka terima. Kita udah buatin kemarin. Dan sekarang sang CEO itu meminta developer pro timnya itu untuk membuat program menjawab kembali dengan cepat merespons ke permintaan pelanggan pusat olahraga. Jadi dua concernnya yaitu yang pertama mengenali subjek permintaan, yang kedua menyediakan informasi yang dibutuhkan. Begitu ya. Sebentar ya, Kakak. Nah, kemudian para pelanggan meminta meja bantu pusat olahraga banyak pertanyaan. Yang paling sering adalah mereka itu ternyata suka kehilangan jadwal, saya melupakan nomor telepon pelatih, dan ya masih banyak lagi ya. Dan ini adalah salah satu bahan dasar untuk membuat proyek kalian nanti ya. Oke. Nah, sekarang salah satu struktur proyek yang mungkin adalah yang pertama, nanti kalian definisikan dulu pertanyaannya, kemudian pemahaman pertanyaan oleh program, kemudian program itu mencetak jadwal latihan, kemudian mencetak kontak masing-masing person yang kita inginkan, kemudian membaca banyak sesi yang telah dihadiri. Nah, terdapat rencana untuk menggunakan program ya. Jadi yang mirip di pusat olahraga. Nanti mungkin kita akan belajar membuat mind mapping juga ya supaya kalian terbiasa. Pernah mendengar istilah mind mapping, Sajid? Pernah. Oke. Jadi nanti kita akan belajar buat itu ya supaya nanti kakak tahu dan proyeknya itu kalian bisa gitu. Dan jangan takut dalam membuat proyek karena kak akan bantu full gitu ya. Jadi kalian tidak usah khawatir tidak bisa kak. Kita di sini sama-sama belajar. Kakak yang bisa, kalian juga harus bisa. Oke? Setuju ya? Sajid, Denis, Naya? eh oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang membuat modul. Jadi saat bekerja di proyek besar itu, developers Python, yang dalam hal ini kalian ya, Sajid, Denis, sama Naya, itu sering meletakkan blok-blok program di modul atau paket yang terpisah. Modul itu ibarat paket ya. Jadi misalnya Naya nanti membaca modul Python, bisa saja di satu buku itu tidak terdapat apa yang diinginkan Naya, sehingga dia membutuhkan suatu referensi di buku yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai modul. Nah, dalam mengembangkan proyek yang begitu besar gitu ya, kita itu tidak bisa menaruh programnya itu dalam satu model, dalam satu modul. Kenapa, Kak? Karena kalau kita taruh semua program yang besar dalam satu modul, itu akan membuat kodenya itu, codingannya itu beribet gitu. Jadi kayak banyak banget gitu. Nah, jadi programmer-programmer yang sudah hebat, jago itu memisahkan ternyata ya. Mereka memisahkan modul ini nanti akan saya pakai di proyek saya. Jadi di proyek yang aslinya itu mereka hanya menaruh ikhtisarnya, intisari dari codingannya. Gitu ya. Nah, sekarang tujuan kita hari ini apa? Kita akan belajar cara membuat modul kita sendiri dan menggunakannya dalam praktek, ya.
Dan untuk mencapai tujuan itu kita akan belajar yang pertama gimana membuat modul itu. Ya, itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, melihat bagaimana cara menggunakan modul. Ya, yang dibuat oleh kalian-kalian ini nanti, Arkan, Naya, Denis sama Sajid. Begitu ya. Kemudian yang ketiga nanti kita coba kulik sedikit terkait beberapa tugas dan mengimplementasikan proyek program menjawab kembali. Ya. Oke, siap Ahmad, Danis, Naya, Arkan? Kakak butuh reaction. Boleh dijawab? Halo? Kalian masih di sana? Oke. Nice. Oke, sebelum itu kakak ingin kembali mengulas terkait pelajaran yang kemarin ya. Jadi ini kakak perlu ulang supaya memori kalian tuh tetap kuat gitu. Standar library Python yang sudah kita bahas kemarin, masih ingat namanya, Arkan? Apa namanya? Acak atau ya secara acak gitu. Namanya apa? Ren Random ya. Kemudian apalagi? Time ya. Kemudian masih banyak lagi, tapi mungkin saat Python Start ini kita jangan terlalu banyak belajar modul, karena nanti di situ kalau kita fokusnya ke situ nanti kita nggak bisa jadi programmer handal gitu ya. Jadi ya ada banyak ya modul di dalam Python itu. Kemudian ini terkait kita sudah akrab dengan kapabilitas yang terbuat di dalam Python dan juga beberapa modul ya. Jadi kapabilitas itu yang sudah berada di Python itu dilaksanakan secara langsung gitu ya. Kemudian kita udah belajar kemarin modul random, kemudian modul time, kemudian nanti setelah pertemuan ini di minggu selanjutnya maksud Kak, kita akan mencoba membuat game, kita belajar modul turtle ya atau penyu ya. Kemudian kalian mungkin tidak akrab dengan OS ya. Modul OS itu adalah operating system untuk berkomunikasi sama komputer. Ya, OS itu ada 3 biasanya. Yang pertama Windows, kedua Apple atau MacBook, ketiga itu ada Linux ya. Jadi itu modul-modul standar. Kemudian kapabilitas apa dari modul random yang kita ketahui? Ya, yang pertama modul random itu mengandung alat-alat untuk membuat nilai acak. Namanya juga random ya. Nah, kemudian salah satu contoh modulnya yaitu RANINT atau RANINT. A, B ini berarti apa? Dia akan mengacak bilangan bulat dari A sampai B. Begitu ya. Jadi dari A sampai B. Kemudian random ini untuk membuat angka desimal acak dari 0 sampai kurang dari 1. Contohnya, kalau kalian menulis codingannya itu nanti kayak begini, gitu ya, random tanpa ada angka, maka nanti dia akan mencetak 0,9 mungkin, 0,3, atau 0, atau 0,5. Tapi tidak include 1 ya, jadi 1 itu tidak mungkin gitu. Sedangkan kalau kalian taruh di sini misalnya 1,5, maka dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan dari angka-angka ini yang akan dicetak ya, bukan semuanya gitu. Jadi ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin gitu. Oke? Nah, ini contohnya from random cara memanggilnya import ran int. Nomor lotre-nya kita pasang dari angka 1000 sampai 9999. Saat kita print nomor lotre ini dia akan mencetak angka secara acak gitu. Kemudian kalau kalian print kedua kali angkanya pasti berbeda ya. Kecil kemungkinannya untuk sama gitu. Kemudian gimana cara kita menghubungkan sebuah modul ke program, Kak? Nah, caranya kemarin ada 3 ya. Yang pertama, melakukan importansi modul utamanya dulu ya, menyambungkannya gitu ya. Kemudian untuk memanggil suatu modul tertentu atau metode tertentu di dalam modul itu atau fungsi tertentu pakai random modul utama dot ran int dari berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian
Cara kedua, kita bisa langsung memanggil metodenya from random import ren int. Tinggal nanti dipasang ya, nggak perlu random dot lagi, tapi langsung random ren int 0 sampai 9. Kemudian artinya ini adalah from random import star. Ini artinya dari random import semua modul atau semua fungsi yang ada di dalam modul random itu. Ya, entah itu ren int, kemudian random itu sendiri, kemudian apa lagi? Banyak ya, banyak. Jadi ini 3 cara untuk memanggil modul dan menghubungkannya ke program. Begitu ya. Nah, sekarang kapabilitas itu kemampuan ya. Kapabilitas dari modul time apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi yang sudah kita pelajari yaitu yang pertama, time itu sendiri ini nanti mengembalikan banyaknya detik sejak zaman sistem Unix itu ini ya 1 Januari 1970. Ini sejak zaman ya ini diciptakan lah gitu maksudnya, bukan sejak mulainya dunia ya, bukan. Itu saya nggak tahu itu juga berapa. Kemudian ada fungsi sleep detik, ini menghentikan programnya selama berapa detik kita inginnya gitu. Kemudian round, angka koma digit, ini akan membulatkan ya suatu angka dengan jumlah di belakang komanya itu tergantung kita maunya berapa. Misalnya 5,9353, kemudian saya memakai round, tolong di round ya, angkanya berapa? 5, angkanya kita pasang variabelnya ya harusnya. Variabelnya misalnya ini namanya A gitu. A, 3. Maka berarti nanti dia akan mencetak 5,935. Begitu ya. Jadi itu, ada pertanyaan dulu terkait yang kemarin? Denis, Naya, Arkan, Adika, Sajid? Masih belum paham Kak di bagian ini. Nah, mungkin seperti itu ya. Ayo, tanya dulu mungkin. Yang round boleh dijelasin. Oke. Jadi round itu maksudnya gini ya, misalnya Sajid punya angka, round itu artinya bilangan bulat ya, dibulatkan gitu. Bukan bilangan bulat, dibulat. Punya angka misalnya berapa? 0,95731. Kemudian Sajid, ini kan nama variabelnya Sajid ya, 0, sekian. Kemudian Sajid menggunakan metode round. Oh, saya ingin membulatkan Sajid itu, bukan orangnya ya maksudnya nih, koma ke dalam, saya ingin di belakang komanya itu, di sini maksudnya ini, saya ingin 3 angka. Maka nanti saat saya memberi Sajid, ya, print Sajid, gitu ya, dia akan outputnya menjadi 0,957 gitu. Jadi 3 angka di belakang koma. Kalau 1 angka berarti 0,9. Kalau 0 angka berarti 0. Begitu ya. Oke? Jadi seperti itu ya. Paham? Gimana? Ada lagi, Jit? Oke. Naya, mau bertanya Naya mungkin? Arkan? Jangan takut bertanya ya. Ayo, Arkan, gimana? Adika mungkin mau bertanya? Belum mau? Oke, kalau gitu sekarang kakak ke membuat modulnya itu sendiri. Jadi, developer itu sering memisahkan blok kode di modul terpisah. Itu bukan hanya membuat struktur project lebih mudah dan lebih ringkas, tetapi juga memungkinkan untuk menggunakan hasil atau modul itu di proyek yang lainnya gitu. Makanya tadi misalnya nih, kakak punya buku kakak itu ada 2 gitu ya. Jadi ibaratnya itu gini, kakak punya buku yang pertama ini nggak kelihatan ya, sebentar. Kakak perbaiki dulu supaya kalian mendapat gambaran apa itu modul ya. Kakak nggak pakai background ya. Nah, misalnya nih, kakak punya buku ya,
kakak punya buku 2 gitu ya. Kemudian ini buku yang pertama. Nah, ini misalnya program utama kakak gitu. Ini proyek kakak. Nah, dan ternyata saat kakak menggunakan program ini, ternyata kakak tidak menemukan sesuatu hal. Sehingga kakak cari di modul yang kedua. Kakak pakai modul yang kedua, buku yang kedua. Begitu ya. Jadi kurang lebih itu seperti buku ya modul itu. Kemudian, ups, waduh, salah. Kemudian, contoh penggunaan dari eh, modul itu gimana? Jadi contohnya adalah Willy telah membuat sistem akuntansi untuk pabrik makanan manis. Lalu sistem dipaketkan di dalam modul Factory. Nah, Willy menggunakan modul tersebut saat mengerjakan pesanan berikutnya dari produsen minuman ringan berkarbonasi. Itu maksudnya seperti yang tadi ya. Jadi Willy itu di sini pakai Arkan aja dah. Arkan itu sudah membuat kode ya atau sudah membuat modul gitu ya. Arkan sudah membuat modulnya namanya misalnya kalkulator. Kalkulator gitu. Kemudian modul ini Arkan simpan. Nah, kemudian di suatu situasi Arkan menggunakan modul ini untuk menghitung gitu. Untuk menghitung sesuatu pesanan. Nah, ternyata saya punya modul ternyata. Untuk mempercepat codingan Arkan itu selesai, Arkan menggunakan modul ini gitu. Jadi nggak nulis semua codingan yang banyak. Pakai modul saya aja gitu. Begitu ya. Kurang lebih modul seperti itu. Kemudian ini juga demikian ya, Susan telah membuat beberapa mekanik game yang untuk game Big Guns, kemudian mekanik dipaketkan di dalam modul shooter. Nah, kemudian John yang merupakan rekan tim Susan menggunakan modul untuk membuat RPG tembakan lainnya. Kakak nggak tahu nih RPG itu apa. Nah, kemudian untuk membuat modul sendiri itu nanti kita perlu yang pertama simpan file dengan kode yang dibutuhkan di proyek lain. Yang kedua, sambungkan file ini ke program yang diinginkan sebagai modul. Ya, contohnya. Jadi ini ya. Jadi nanti contoh modul tuh gimana sih Kak? Nah, ini dia. Jadi misalnya kalian buat suatu fungsi dulu gitu ya. Modul tuh terdiri dari beberapa fungsi. Ya, contohnya begini. Kemudian setelah kalian buat ini, kalian save. Ada kan tombol save di platform kita kan? Save. Misalnya apa namanya? Kalau di sini dia akan menamakannya database gitu ya, database gitu. Save. Oke, saya ingin menamakannya database gitu. Nah, kemudian untuk memanggil modul ini pakai ya perintah seperti untuk memanggil random sama time itu. Import database. Gitu ya. Kemudian gimana cara saya menggunakan fungsi-fungsi di dalam modulnya? Ya, yang pertama caranya kalian bisa langsung menggunakan database dot nama fungsinya. Ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa langsung from database gitu ya. Di sini katanya bukan import tapi from database, dari database tolong imporkan saya atau bawakan saya. Nah, fungsi salah satu ini misalnya ambil data, kemudian cari, kemudian cetak hasil. Kemudian nanti kalian saat menggunakannya nggak perlu lagi database dot, tapi langsung ambil data. Itu ya, paham? Ah, itu aja materinya, nggak banyak yang kalian kerjakan. Itu aja. Gimana? Paham? Nah, contohnya ini ya, kakak langsung. Jadi di platform nanti ada sebuah fungsi yang isinya tuh depth cetak sepak bola, cetak hoki, dan cetak sprint. Kemudian ini nanti disimpan ya, tombol simpannya itu yang ini nanti ya, namakan sebagai modul yang kalian inginkan. Begitu ya. Jadi modul kalian sudah jadi. Nah, di permasalahan berikutnya, ini untuk menamakannya. Nah, di sini, di permasalahan berikutnya, ternyata, ups, ada suatu permasalahan yang mengharuskan kita untuk menggunakan modul itu.
Ya, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah panggil dulu ya, modulnya dipanggil dulu. Kemudian di bawah ini adalah program yang akan kalian selesaikan. Yang akan maksudnya masalahnya apa gitu. Coba saya gunakan modul saya. Nah, kurang lebih seperti itu materi hari ini. Nanti kakak langsung contohkan. Tapi sebelum ke situ kakak ingin berbicara tentang lab dulu ya. Jadi nanti modul-modul yang sudah kalian buat itu akan disimpan di lab, di laboratorium tuh. Ya, kalian klik yang ini nih. Kan ada kursus, tab kursus, pelajaran online, kemudian lab. Modul-modul kalian akan tersimpan di sini, ya. Jadi kalau kalian mau, oh modul-modul apa yang sudah saya buat, kalian bisa melihat laboratoriumnya. Nah, sekarang ingat bahwa kode harus bisa dengan mudah dibaca. Saat menggunakan modul kita sendiri, sambungkan menggunakan import nama modulnya untuk melihat lokasi dari fungsi yang dipanggil. Kemudian, jika kita tidak ingin memasukkan nama modul setiap kali memanggil fungsi, gunakan komentar penjelasan. Ya, ini maksudnya misalnya, ya seperti yang Kak jelasin tadi ya, kalau kalian mau pakai modul untuk manggil fungsinya, pakai setiap kali mau memanggil fungsi, dot modulnya dulu, kemudian dot fungsinya. Atau langsung from modulnya import fungsinya. Jadi nanti tinggal dipanggil tanpa ada modulnya. Gitu. Begitu ya? Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Arkan, Arkan. Ini Arkan open mic nih. Gimana kan? Ada Arkan? Sajid, ada pertanyaan? Adika, Naya, Denis, Denis, aduh kasihan ya. Kakak sayang sama Denis nih. Semoga Denis cepat sembuh ya. Ya main-main saat masih usia segini memang kakak juga sering. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, sekarang kakak contohkan caranya bagaimana. Oke, kita langsung ke platform. Buka platformnya ya, Sajid. Semuanya ini kakak contohkan dulu, baru kalian yang nanti eksekusi. Oke? Nanti kalau kak yang eksekusi semuanya, kak sendiri yang jago nih. Nggak seru dong ya. Kakak nggak mau pinter sendiri ya. Oke, kakak share screen dulu. Maybe entire screen ya. Oke, this is the ini. Oke, and then, nah ini ya. Ini kakak zoom tadi. Fungsi dan modul di pelajaran 4. Nah, di sini, aduh kakak udah jawab lagi. Ya udah, nanti aja lah kakak. Ayo, siapa yang mau share screen dulu? Nanti aja kakak saat bagian modulnya yang share screen. Ada yang mau share screen? Denis, Adika, Arkan, Naya, Sajid. Ayo. Nah, nice. Langsung Des. Des lagi. Denis. Ayo. Platform. Danish Fauzi. Passwordnya. Oke. Nice. Pelajaran 4. Nah, itu dulu ayo. Kita selesaikan itu dulu. Oke. Ayo. Sekarang ini semua Kak tanya ya. Dan Denis juga Kak tanya yang share screen. Semuanya Kak tanya. Yang pertama, standar library Python adalah kumpulan modul yang mengandung fungsi-fungsi utama dari bahasa pemrograman Python. Ini benar atau salah? Ya, benar ya. Jadi
namanya standar library Python itu berarti modul-modulnya di menggunakan bahasa Python dalam pembuatannya. Ada nggak yang nggak standar? Ada. Dan pengguna dalam codingannya itu, pembuatannya itu dia nggak menggunakan Python, tapi bahasa lain. Seperti C, Java, JavaScript. Jadi ini benar ya. Kemudian, modul bisa mengandung perintah individu dan fungsi. Betul atau salah, Dika? Kamu tanya Dika nih. Dik, gimana Dik kira-kira ini? Modul tuh bisa mengandung perintah dan fungsi. Betul atau salah? Insya Allah betul. Oke, gas. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, modul bisa mengandung hanya perintah yang berhubungan dengan input dan output saja. Apakah betul? Naya, dia hanya mengandung perintah yang berhubungan dengan input dan output saja. Naya, nah, jadi ini kurang tepat ya. Jadi ya ini kalau kata hanya itu dia kurang tepat ya. Oke, selanjutnya sebanyak apapun modul bisa disambungkan ke dalam satu program. Bisa nggak kita menyambung modul random, modul time, kemudian modul yang kita buat sendiri ke dalam program baru kita? Bisa gitu nggak, Den? Denis? Bisa ya. Jadi sebanyak apapun modulnya bisa kita sambungkan. Kemudian tidak lebih dari dua, oh jelas lebih ya. Jadi itu salah. Jadi yang selanjutnya apa katanya, Den? Coba ke bawah, Den. Wah, langsung. Oke, nomor dua, Den. Kecepatan mengetik. Ah, benar. Nah, yuk, Den. Berapa? Kakak 185 nih. Belum meningkat juga, kakak. Harus latihan kakak terakhir hari kemarin ya. Hari Rabu kakak latihan. Sajid gimana, Sajid? Aman? Aman. Dapat underscore jadwal. Oke. Wah, 92. Nice. Di atas 50 itu udah bagus ya. Nah, sekarang ini eh boleh kakak yang ya udah Danis aja lah ya. Ini Danis. Danis nanti ini kan kita disuruh untuk menyimpan modulnya gitu ya. Jadi klik aja tombol save-nya itu, tombol save itu tuh yang nah itu betul. Nah, kemudian bebas nih Danis mau menamakannya apa modulnya. Mungkin modul pertamaku mungkin atau bebas. Modul kedua, ketiga atau sesuai dengan fungsi-fungsinya mungkin bebas ya. Modul olahraga. Siu, siu apaan siu? Ayo mau menamainya modul apa? Mungkin ada saran dari Adika, Naya, Arkan, Sajid, Sports. Oke. Pakai oke, nomor apa nih? Nomor 7. Nomor 7. Itu tuh ada saran bagus tuh dari Sajid. Dia disuruh bilang sport. Nama modulnya sport. Sports gitu. Sports. Ada S-nya. Karena kan banyak fungsi. Cetak bola, hoki, sama sprint. Oke. Klik OK untuk menyimpan. Oke, sekarang itu ya klik centangnya. Itu di bagian samping. Itu tuh simpan modul. Nah, itu. Kemudian, nah, next. Ya, oke. Udah tersimpan. Selanjutnya nomor 4. Nah, sekarang tugas ini tidak memiliki auto oke, tidak memiliki auto check. Sambungkan modul yang tadi dan tulis program ini, lengkapi programnya. Coba ke bawah, Denis. Coba, Bu, soalnya Kakak mau lihat ke bawah coba.
Nah, di sini kan dia atas sedikit, boleh. Ini yang exit aja yang warna kuning tuh yang, aduh itu bikin ini ya, di X aja tuh, Den. Ya, yang itu di X aja tuh. Nah, gunakan modul yang disimpan untuk memprogram meja informasi. Pertama, sambungkan modul dulu. Oke, kedua, memprogram operasi. Oke, sekarang sambungkan dulu modul yang tadi. Caranya gimana? Caranya, ayo klik di baris kedua, jangan disimpan. Kan kan Sajid, sorry, Denis kan sudah membuat modul nomor tiga kan udah membuat modulnya. Sekarang kita sambungkan ke modul itu. Caranya adalah import, import, nah spasi nama modulnya tadi, ya. Nama modulnya apa tadi? Sports, ya. Bisa nanti diedit ya, bisa. Sport ada R-nya. Sports. Oke, nice. Nah, sekarang di bawah selesaikan program itu, boleh tekan enter aja. Di baris ketujuh kita buat baris baru, ayo. Ya, jangan di situ, di baris ketujuh. Nah, di situ enter, ayo. Nah, sekarang ini yang kedua ya. Pada awal mulai program, olahraga dicetak dan pengguna diminta untuk memilih salah satu. Lalu pengguna diminta untuk membuat pilihan sampai opt dimasukkan. Oke, berarti artinya akan terus diminta ya ini ya. Nah, jika satu dimasukkan, eh, maka memilih sepak bola. Kemudian jika dua memilih hoki, tiga lari 100 meter. Oke, sekarang berarti caranya adalah while, karena dia kan kita sampai op ya di sini. While jawaban, ups, while jawaban, enggak pakai sama dengan ya. While jawaban tuh yang di atas. Variabel jawaban. While jawaban tidak sama dengan, bukan, tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan gitu ya. Tidak sama, tanda seru sama dengan. Tanda seru dulu baru sama dengan ya. Kalau itu beda artinya lagi ya, sama dengan tidak itu artinya. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan of, kata of, double F. Jangan lupa stringnya. Eh, jangan lupa apa? Tanda petiknya. Oke, while jawaban tidak sama dengan of, titik dua. Setelah ini, setelah tanda petik, titik duanya setelah tanda petik. Oke, enter. If, gitu ya. If, udah. If jawaban udah sama dengan satu, string satu, string satu. Nah, titik dua, enter. Tolong panggil fungsi sepak bola dari modul sports. Caranya gimana? Caranya sports, sports, modul sports, sports, dot. Nah, apa nama fungsinya tadi sepak bola itu cetak sepak bola ya. Sport dot ya, pakai dot, dot, titik, dot, apa namanya? Cetak sepak bola kalau nggak salah. Cetak underscore sepak bola. Cetak underscore sepak bola. Underscore sepak bola. Oke, bola. Oke, sekarang karena ini fungsi, jangan lupa tanda kurung di belakang. Tanda tutup kurung buka ya. Tutup buka kurung. Tanda kurung.
Bukan, tanda kurung yang duanya. Buka dulu baru tutup gitu. Nah, gitu. Itu artinya dia fungsi ya. Nah, sekarang elif di bawahnya sejajar sama if. Elif jawabannya dua, sport sejajar sama if. Sejajar sama if. Oke, nice. Elif jawaban sama dengan dua, string dua, sorry. Sama dengan dua ya. Sama dengan string dua. Sama kayak yang di atas ya. Sport.cetak hoki kan dia menyuruh di sini jika dua dipilih informasi tentang hoki dicetak. Enter. Sports.cetak hoki. Dot cetak hoki. Cetak hoki. Underscore hoki. Oke, jangan lupa tanda kurungnya. Dan yang terakhir, itu elif jawaban sama dengan 3. Jawaban sama dengan 3. Atau else sebenarnya bisa. Jawaban elif jawaban sama dengan. Atau pakai else aja nggak apa-apa. Pakai else. Jawaban sama dengan 3. String 3 ya maksudnya. Titik 2 sports.cetak sprint kalau nggak salah ya namanya. Ya, sprint. Sports.cetak sprint. Cetak underscore sprint. Sprint. NT. Dalam kurungnya jangan lupa. Nah, oke. Sekarang enter. Sekarang supaya loopnya ini, coba sekarang di run. Boleh di run? Nanti kakak perlihatkan. Ini bakal error nanti ya. Loh, nggak bisa kah? Ah, udah tuh. Misalnya apa yang mau dimasukkan? Satu, dua, atau tiga? Atau off? Sepak, Bu. Oh, iya, silahkan. Oh iya, silahkan. Oh, nggak bisa ya? Coba. Nah, kenapa dia nggak bisa? Karena jawabannya itu hanya ada tiga ya, satu, dua, atau tiga gitu. Gitu. Jadi dia itu nggak mau jawaban yang lain gitu. Jawaban yang diinginkan satu, dua, atau tiga. Nah, gitu. Nah, sekarang saya memasukkan satu. Kenapa dia banyak banget, Kak? Sampai ke bawah, lihat. Pasti dia itu nggak berhenti-berhenti. Ya, Denis ya. Kenapa demikian? Karena kita belum menghentikan while loop-nya. Sekarang tekan tombol stop, kita hentikan dulu while loop-nya. Caranya gimana? Tambahkan ya di bawah elif itu, sejajar dengan elif, sorry, baru. Nah, sejajar, jawaban sama dengan input, nah pilihan Anda gitu. Sama dengan
Input itu tuh seperti yang baris keempat ya. Input pilihan Anda, pop sampai selesai. Ups, dalam kurungnya, input dalam kurung, tanda petik, pilihan Anda, P-nya besar, pilihan A-nya besar juga, Anda persis seperti nomor 4 ya. Off sampai selesai titik 2. Oke, ada itu ya, Anda. Ada. Oke, nice. Tambahin. Oke, sekarang ayo run coba. Pasti dia sekarang bisa. Pilih satu dari tiga ya. Kalau satu nanti dicetak informasi tentang sepak bola, kalau dua. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Nah, barulah saat memasukkan op, baru dia berhenti. Op ya, op, op baru dia berhenti. Tekan op, dia nggak bisa kalau kita nggak ini. Masukkan kata op. Nah, nah baru dia berhenti. Oke, kumpulin tugasnya ya. Nanti kakak periksa. Nomor 4 tuh kumpulin tadi, Den. Udah dicentang? Oke. Submit text for review. Submit dulu tadi, submit. Submit dulu tadi. Itu di auto checknya dihilangin aja. Pilihan auto checknya itu. Enggak. Yang kuning tuh dihilangin aja tadi, coba. Nah, itu tuh, tombol submit itu diklik itu. Nah, udah. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang. Kita disuruh memasangkan antara deskripsi sama perintahnya. Nah, ayo lihat deskripsi yang pertama. 6 sama dengan random.randint. Itu menyambungkan modulnya itu gimana? Yang pertama ya, jadi import random, udah gitu ya. Kemudian yang kedua, dia langsung menggunakan fungsinya, berarti ya harusnya ini terbalik ya, harusnya from random ya, import randint. Tapi dia bilang from randint import aja. Nah, kemudian dia memanggil, iya, salah ya. Jadi harusnya yang atas. Nah, betul. Kenapa? Karena dia hanya mengimport modulnya tanpa mengimport fungsinya gitu. Itu yang di bawah ya, import schedule, import ya itu. Oke, nice. Oke, selanjutnya, nah ini kita disuruh untuk simpan lagi modulnya. Simpan namanya bebas ya. Dennis mau menamakan modulnya apa? Tinggal disimpan kok ini. Gaji ya bebas, namanya satu atau dua bebas. Gaji nanti pemanggilannya susah ya, jangan sampai Dennis menamakan terus nanti lupa manggilnya apa namanya gitu. Jadi kalau bisa diingat. Dan kayaknya nggak bisa masukkan angka deh di modul, nama modul. Misalnya mungkin catatan gaji mungkin, atau bebas lah Dennis mau menamakan apa.
Ada pertanyaan dulu dari yang lain, Naya, Arkan, Adika, Sajid, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Namain aja ini Dan. Ya udah paham. Ya udah paham aja namanya. Ayo, nama modulnya paham, mantap nih. Oke, klik oke aja lah. Nggak bisa kah? Ya paham aja nama modulnya, bagus nih nama modul. Oke, itu klik yang auto checknya itu di ini aja, dihilangin dulu, kemudian submit ya tugas ini. Itu tuh yang exit dulu, X dulu yang, nah itu submit text. Oke, itu tuh yang warna kuning. Habis centang itu klik yang warna kuning nanti tuh. Submit, kumpulkan artinya. Oke, sekarang pakai modul itu kayaknya. Nah, nih. Ayo sambungkan modul yang tadi. Sambungkan dulu ayo. Gimana cara menyambungkannya? Dennis masih ingat cara menyambungkannya tadi? Pakai im, itu komen ya yang apa namanya yang warna hijau itu nggak akan dibaca program ya. Itu namanya komen, komentar. Kalau untuk menyambungkan modul itu pakai import ya, import nama modulnya apa gitu ya. Coba import nama modulnya paham. Wah, keren banget nama modulnya nih. Import paham. Oke, sekarang ke bawah Denis. Soalnya kakak mau lihat soalnya dulu nih. Apa soalnya? Ups, bentar. Nah, pelatih klub olahraga bisa bekerja dengan penuh waktu dan paruh waktu. Gaji dasar pelatih penuh waktu adalah 20.000. Oke. Jika pelatih memiliki pengalaman, gaji dinaikkan. Oke. Ayo, berarti nanti buat coba lihat gambarnya. Oke, berarti yang akan kita buat itu yang pertama nama dulu ya, nama pelatih atau nama lah, nama variabelnya itu. Apa maunya? Nama variabelnya apa? Nama sama dengan input nama pelatih titik dua. Input nama pelatih titik dua. Ups, dalam kurung ya, input dalam kurung, tanda petik, jangan lupa, sesuai yang digambar ya, N-nya besar, nama pelatih, titik dua. Oke, titik dua. Titik dua. Oke, sekarang enter ya. Sekarang yang kedua, mau coba lihat modulnya. Itu kan modulnya udah jadi ya. Coba ke nomor 6. Lihat daftar fungsi di modulnya tadi. Nah, ini nih. Kalau kalau pengalamannya lebih dari 3 kurang dari 5 gajinya nanti dikalikan dengan K gitu ya. Jadi ini fungsinya udah jadi gitu. Kita nggak perlu lagi memanggil fungsinya. Kita nggak perlu lagi membuatnya. Sekarang kita panggil fungsi ini di nomor 7-nya gitu. Nah, sekarang caranya adalah coba ke bawah tadi di soalnya. Oke. Nah, kita tahu bahwa yang kedua itu kan coba-coba ke atas. Nah, itu ada variabel nanti yang jabatan sama pengalaman. Nah, pertanyaannya gimana cara kita untuk nanti di akhirnya itu dia mencetak Smith dalam Smith dash atau garis apa namanya tanda hubung 60.000. Caranya adalah ayo yang pertama di baris keempat mungkin ya kita buat variabel ya. Maksudnya ini buat nama suatu variabel. Bukan semuanya dia. Waduh.
Nama pelatih. Oke, nah sekarang buat satu variabel lagi misalnya namanya jabatan gitu. Jabatan sama dengan. Nah, sekarang di gambarnya kan jabatan tuh nanti angka yang akan kita masukkan. Pakai INT aja berarti. INT input, INT input jabatan satu penuh waktu, dua paruh waktu. Oke, sekarang ini waktunya break ya teman-teman. Silakan kalian boleh makan atau minum ya. Kita break 5 menit aja. Denis lanjutin ya. Kakak ini oh Denis mau break. Kakak sambil ini. Kakak minum bentar ya. Sambil kak lihat nih. Jabatan, kakak izin minum ya. Haus banget nih rasanya. Jabatan dalam kurung satu tanda hubung penuh waktu penuh waktu. Oke, koma dua paruh waktu. Dua strip ya, dua strip paruh waktu. Udah bener itu, udah bener. Itu udah bener nggak pakai underscore, Dan. Di duanya tapi spasi, di situ spasi, kemudian di duanya strip ya, pakai strip. Kemudian sambung tuh sama P-nya. Iya, itu persis ya, kayak belum persis gitu. Itu ke P-nya hapus gitu. Nah, itu maksudnya. Ke situ, kemudian sebelum angka 2 bukan gitu ya. Hapus lagi satu. Nah, gitu. Paruh. Oke. Setelah koma, spasi. Nah, kemudian dua, dua strip paruh gitu. Itu spasi bener? Bukan strip, spasi, spasi. Oke, kemudian dua strip itu udah bener. Di di setelah strip itu paruh waktu, paruh gitu. Setelah strip. Nah, gitu. Oke, kemudian untuk sekarang kita pasang ya, if jabatan, if jabatan bukan if sama dengan ya, tapi if jabatan sama dengan gitu. Satu, oke, titik dua. Sekarang enter, kita buat variabel pengalaman. Pengalaman sama dengan int input input pengalaman dalam tahun. P-nya besar ya. Pengalaman dalam tahun titik dua.
tahun, tahun, titik dua. Oke, kemudian enter, gaji, gaji, bukan gaji, gaji, gajinya itu berarti sama dengan, gaji sama dengan, ini, apa namanya? Apa sih nama gajinya itu? Dapat penuh waktu gitu. Dapat penuh waktu, ini nama fungsinya gitu maksudnya. Dapat underscore penuh waktu. Dapat underscore, didapatnya juga oke, dalam kurung. Di terakhir itu dalam kurung, karena ini kan fungsi dari pahamnya. Oh, kita belum ini ya. Nah, itu isi di dalam kurungnya itu ada variabel ya, pengalaman. Isi di situ pengalaman. Nggak usah pakai tanda petik karena kita manggil variabel gitu ya, pengalaman. P-nya kecil aja ya. P-nya kecil aja. Oke. Nah, sekarang karena ini kan fungsi di modul pahamnya ya. Pahamnya. Sedangkan kita belum memanggilnya di atas. Berarti cara memanggil fungsi ini paham dot ya. Berarti di awal gaji sama dengan paham dot. Nah, fungsinya ini gitu. Ya, setelah sama dengan. Setelah sama dengan. Nah, itu setelah bukan sebelum. Setelah. Nah, di situ betul. Paham dot. Paham. Nah, sambung dia ya, jangan terpisah seperti itu. Oke, sekarang ini dikopas aja dari if-nya. Untuk yang kedua itu adalah ya dari if-nya sampai akhir di copy aja, dan dari if-nya sampai akhir dari if-nya ya. Oke, copy, kemudian paste di bawahnya. Waduh, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Oke, sejajarkan ya. Sejajarkan sama if-nya. Pengalamannya itu biarin tetap di situ. Nah, namanya bukan if lagi tapi elif. Elif. Elif jabatannya sama dengan dua ya. Kemudian paham dot bukan dapat penuh waktu tapi paruh waktu. Penuhnya diganti paruh. Penuhnya diganti paruh. Oke, terakhir enter ya, enter. Enter. Dibuat ya, enter. Sejajar sama elifnya, print nama, ini dalam kurung ya, dalam kurung, print nama, bukan variabel ya, variabel itu yang paling atas. Nama plus tanda petik, set, tanda petik, kemudian ini spasi, bukan spasi, minus
bukan ini tanda min, tanda min. Nice. Nah, kemudian koma di akhir setelah tanda petiknya. Bukan di situ, Den. Tapi setelah tanda. Oke, nice. Koma. Nah, di situ gaji gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Kak jelasin. Ini udah ya. Sekarang Kak jelasin. Jadi yang pertama, Danish itu menginput, boleh Kakak anotasi, Den. Eh, Tekan yang di share screen kan ada yang muncul tuh. Tekan titik tiga, kemudian cari kata enable annotation. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, ini perhatikan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita import modulnya, sambungkan dengan modul apa yang ingin kita inginkan. Di sini kita modul paham gitu ya. Itu di baris pertama. Nah, di baris kedua, Dennis membuat variabel namanya nama menggunakan fungsi input ya, sesuai di soalnya. Nah, kemudian di baris keempat, Dennis membuat variabel namanya jabatan. Karena ada jabatan ini sesuai di gambar itu kan, inputnya itu berupa angka gitu. Jadi menggunakan fungsi input, kemudian pakai fungsi integer ya untuk angkanya itu berubah menjadi bilangan bulat. Gitu. Kemudian barulah kita pasang bahwa kalau if itu kan artinya jika ya, jika atau kalau. Kalau saya memasukkan jabatan itu nanti satu, tolong pengalaman itu disuruh memasukkan berapa pengalamannya. Oh, dia penuh waktu kerjanya. Berapa pengalamannya? Nah, Dennis misalnya memasukkan sesuai di soalnya 12. Maka nanti dia akan memproses ya. Kita buat suatu variabel namanya gaji ya, kemudian di gaji itu kita panggil fungsi dapat penuh waktu dari modul paham. Caranya paham dot dapat penuh waktu. Nah, itu ada parameternya, pengalaman. Gitu ya. Kemudian kalau nanti saya memasukkan di jabatannya itu dua, pengalamannya berapa? Ya. Jadi gitu ya. Kemudian gajinya paham dot kita pakai fungsi dapat paruh waktu pengalaman. Ya, kemudian terakhir print nama plus itu nanti akan menjadi itu tuh seperti yang digambar baris akhir speed min 60.000. Nah, sekarang coba di run dan boleh di run kodenya. Oke, nama pelatihnya misalnya siapa? Bebas ya nama pelatihnya. Loh, kok nama kakak? Ya udah bebas bebas. Jabatan jabatannya misalnya apalah bebas ayo. Dua, enter. Nah, pengalamannya. Wah, oke 10. Nah, berarti itu ya. Jadi Farabi. Nah, ini udah benar ya Dan ya. Jadi sekarang ini udah benar, kumpulin tugasnya. Oke? Oke. Oh, udah dikumpulin tadi. Nah, itu ya. Oke, sekarang ya kakak yang share screen ya. Kita selesaikan dulu ininya, pembelajarannya. Baru kita bermain game. Mungkin kalian sudah pusing dengan hal ini ya. Ayo. Ayo, kakak yang share screen ya. Kakak jelasin 10 menit aja nih. Habis itu main game. Oke. Ini rambut kak udah berdiri-diri nih. Bahaya banget nih. Oke. Sekarang kakak jelasin sedikit. Nanti kalian kan di modul selanjutnya itu nanti kita membuat game. Dan itu kalian simpan.
kalian upload gitu. Caranya gimana? Ini Kak jelasin ya. Yang pertama adalah balik lagi ke tujuan awal kita bahwa kita akan mengimplementasikan program menjawab kembali ya. Jadi kita memutuskan untuk menempatkan fungsionalitas pemrosesan pertanyaan ke modul yang terpisah. Jadi untuk menyederhanakan pekerjaan, kita di proyek dan menunjukkan kapabilitas kepada pelanggan, kita akan mencerminkan fungsionalitas di diagram spesial atau membuat mind map-nya ya. Mind map itu apa, Kak? Itu alat untuk menaruh ide, mengimajinasikan ide, membayangkan ide, membaginya menjadi bagian-bagian. Contohnya ini nih, pesanan komersial itu nanti dibagi menjadi dua nih. Ada tampilan app-nya, itu nanti yang kalian kerjakan misalnya menu, pilih tindakan, keluar. Kemudian dari sisi fungsionalnya atau fungsinya, dia dapat mengumpulkan data, memproses data, mencetak hasil. Kemudian ini misalnya membuat mind map untuk topik modul. Misalnya nanti kalian ini nanti harusnya dikerjakan ya udah nanti setelah main game aja ya supaya main gamenya jangan kelewat nih. Aduh, kakak udah siapin soalnya. Modul di Python ya, modul di Python. Misalnya kalian membuat mind mapnya begini nanti modul di Python, kemudian ada modul standar, ada modul saya sendiri. Gitu ya, modul standar itu ada modul time, modul random, kemudian kapabilitas yang sudah berada di Python. Modul saya sendiri, nah kalian bebas ya namanya apa, penyimpanan filenya, kemudian penyambungan ke programnya. Oke, kemudian ini mind map untuk program menjawab kembali itu atau proyek menjawab kembali itu nanti ada yang pertama sistem respon pertanyaannya. Jadi dari sisi analisis kita membuat suatu modul penganalisis. Modulnya ini terdiri atas pemahaman pertanyaan, pencetakan jadwal, mencetak kontak informasi, dan menghitung dan menampilkan jumlah yang harus dibayar. Dan program utamanya saat kita mengodingnya itu nanti menerima pertanyaan pengguna dan menyambungkan modul menganalisisnya. Ya, jadi, nah nanti eh, programnya seperti ini ya. Bagaimana bisa saya bantu? Nah, saat kalian mengucap atau menulis, saya tidak ingat nomor pelatihnya. Nah, dari modulnya itu nanti mengimport ya data-data ini, gitu. Menyajikan data-data ini. Begitu ya. Nah, sekarang kakak ingin tunjukkan nanti kalian selesai kelas atau kapan sempatnya ya, tapi kalau bisa sebelum kita bertemu lagi, buat mind map ya. Mind map ya terkait proyek apa yang ingin kalian kerjakan gitu ya. Kemudian yang kakak sangat tekankan adalah apa namanya? Kalian harus bisa menggunakan modul kalian sendiri gitu ya. Nah, ini nanti di bagian yang ke tadi kan Danis ke-7, ke-8 gitu ya. Nah, ini kita di bagian ini tepatnya. Nah, di sini nanti kalian tulisannya apa? Misalnya di sini rencana kerja gitu ya. Kalau kakak kan misalnya nama tugasnya atau proyeknya kak namain sebagai proyek. Ups, ini diklik aja proyek gitu ya. Pro proyek pembuatan modul. Nah, gitu kan misalnya. Kemudian di sini nanti kalian bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama, saya ingin membuat modul sendiri, membuat modul modul sendiri. Kemudian misalnya kalian di sini juga menulis eh, apa namanya? Menggunakan modul sebelumnya. Oke, kemudian mungkin kalian mau menambahkan lagi apa yang ingin kalian lakukan, misalnya membuat programnya atau masalahnya gitu ya. Nah, setelah itu di programnya ini nanti kalian ingin mengadakan apa gitu ya. Ini bisa di ini ya. Bentar. Ups.
Loh, kok nggak bisa nih? Loh, ini kenapa nih? Kenapa tidak bisa? Ya, intinya adalah nanti kalian membuatnya seperti ini ya. Kakak nggak tahu nih tiba-tiba begini. Buat seperti itu nanti ya nggak bakal dikumpulin juga sih presentasikan. Cuman ini buat melatih kalian membuat apa rencana-rencana kalian ke depannya. Begitu ya. Kemudian nanti di sini kalian mau silahkan, kakak sangat sarankan untuk latihan coding supaya kalian jago. Silahkan untuk latihan ini dikerjakan. Karena apa? Karena ini akan membantu pemahaman kalian terkait modul. Oke, kalau begitu Kak sudahi. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, Sajid? Game nanya dulu lah. Udah langsung ke game aja nih, Sajid. Ada yang mau nanya dulu nih? Nanya dulu, nanya. Ada yang mau nanya nggak? Adika? Enggak di-upload. Tapi kalau kalian mau nanti atau gini aja ya, nanti kalian buat mind map, kemudian boleh perlihatkan ke kakak. Mind map itu penting, ya. Jadi di situ kakak dulu waktu masuk kuliah kita disuruh buat mind map, mimpi-mimpi kita apa, gitu ya. Itu penting buat kalian bisa merencanakan apa yang akan kalian lakukan. Kenapa dilatih di algoritmik sejak kecil, sejak umur ini SD, SMP, SMA, itu penting banget nanti efeknya saat kalian sudah dewasa gitu. Oke? Jadi nanti silakan kalau kalian membuat mind map-nya silakan kumpulkan mungkin perlihatkan ke kakak dari WA. Setuju? Adika, Danis, Naya, Arkan, gimana? Setuju? Naya, bagaimana Naya? Naya masih di tempat kan? Arkan, Adika, kalian kemana? Denis, kalian kemana? Oke, kalau gitu sekarang kita mulai gamenya. Oke, sekarang ini game kalian. Jadi silahkan buka. Oh, sebentar. Kakak selenggarakan live. Nah, sekarang ini nanti kakak forward ya linknya, kemudian sama pinnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi nanti masukin, klik ini linknya, kemudian masukin passwordnya. Ntar ya. Ini linknya. Aduh, salah lagi. Ini linknya. Oke. Kemudian pinnya itu 157. Pakai nama asli kalian ya, 0810 kahoot.it. Kahoot.it. Ini linknya. Ayo, pakai nama asli kalian ya. Jangan lupa.
Sazid. Oke. Kalian mau musiknya apa nih? Mau yang mana musiknya nih? Yang enak. Oke. Kak pilihin ya. Ini Miami. Yang mana? Pilih, pilih. Yang lain? Kayaknya itu aja deh musiknya. Beatbox Glory. Ini? Musiknya mau yang mana ini? Kasih reaction kalau mau ini, kalau mau yang lain kasih reaction juga. Atau ini. Oke deh. Ini aja mungkin ya. Ayo, udah masuk semua? Adika udah, Denis udah, Naya udah, Sajid udah. Tuh dua. Oh, kita berempat. Arkan mana Arkan? Halo Arkan? Arkan, manakah Arkan ini? Nah, udah deh, nggak apa-apa. Kita mulai aja nih. Mulai aja. Arkan off, Kak. Oke. Gas. Kalian bisa melihat skornya nanti di ini ya. Di layar, Kak. Oke, kita mulai. Ding, ding, ding. Game day PS Prize 16. 3, 2, 1. Oke, kuis. Siapakah dewa laut mitologi Yunani? Poseidon, Hercules, Achilles, sama Zeus. Wah, yang menjawab benar 2. Kemudian yang menjawab salah juga 2. Oke. Berikutnya. Skor sementara dipegang oleh Dennis. Oke, nomor 2. Berikut ini merupakan isi dari hukum 3 Newton.
Hukum kelembaman, hukum aksi reaksi, hukum gerak bebas, hukum hutan tidak di hukum gerak bebas. Oh, ini satu ya yang benar. Oh, mungkin kalian belum mempelajarinya ya. Namanya hukum aksi reaksi ya. Oke, skor sementara masih di Denis ya. Mantap. Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? Prabowo Subainto dan Gibran Rakabuming. Insinyur Soeharto dan B.J. Habibie. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Wah, semua benar. Mantap ya. Oke, lanjut. True or false? Benar atau salah bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia? Benar atau salah? Kayaknya sih. Kayaknya. Ayo, satu orang lagi belum menjawab. Oke, ya. Mantap. Tidak mengapa ya. Jadi Samudra Pasai itu kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Oke, lanjut. Planet merah adalah sebutan lain untuk planet Jupiter. Benar atau salah? Planet merah untuk planet Jupiter. Benar atau salah? Kepencet. Oh iya. Wih, pinter ya astronomi. Mantap kalian semua nih. Oke, lanjut. Apakah output yang akan dikeluarkan oleh kode berikut ini jika skor berturut-turut? Apa ini? Oh, jika skornya itu 65, 80, 85. Apakah skornya itu akan ABC, ACF, DEA atau CBA? 65, 80, 85. Ayo, dua orang lagi. Ini fungsinya ya. Oh, kakak terangin dikit lah. Nah, gitu. Oke. Dua orang menjawab yang biru, satu orang menjawab ABC. Oke ya. Jadi yang benar tuh CBA ya. Jadi 65 ini dia dapat C, 80 ini dapat B, 85 ini dapat A. Oke. Skor sementara. Uh, nggak ada ya. Loh, ini kok nggak ada suaranya? Dengan menggunakan kode di bawah ini, bagaimanakah outputnya jika pengguna memasukkan kata game? Kodenya adalah kata ya, ini nih kodenya. Satu jawaban, dua jawaban, tiga jawaban, satu lagi. Wah, wah ini nih. Yang benar cuma satu orang ya. Jawabannya tidak ada yang benar ya. Itu bakal nanti dia bentuknya GAME itu ke bawah ya, bukan menyamping. Oke. Papan skornya dipimpin oleh masih Sajid ya. Oke, true or false? Apakah benar bahwa loop, for, dan while itu mempunyai mekanisme atau cara kerja yang sama? Nggak like ya. Iya, salah ya. Jadi for itu nanti akan mengiterasi, while itu akan melakukan tindakan kalau kondisinya benar. Oke, skor sementara. Wah, Denis ya. Mantap. Oke, selanjutnya berikut ini metode-metode yang dapat digunakan selama bekerja dengan string. Kecuali lower,
.append, .str, .int. Ayo, yang mana? Wah, banyak yang salah ya. Hampir semuanya salah ini. INT ya jawabannya. INT itu nggak bisa dipakai untuk bekerja dengan string. INT itu kan buat angka ya. Append, lower, sama ini. Eh, oh iya benar juga ya. Dot append itu juga benar ya. Aduh, mantap, mantap. Iya, ya benar-benar. Dot append juga benar. Oke, selanjutnya. Apa sajakah output yang mungkin jika menggunakan modul range int 0 sampai 5? Dua jawaban, tiga jawaban. Ayo. Wah, dua orang benar, satu orang salah. Satunya tidak menjawab nih. Kenapa? Nge-lag kah? Skor sementara dipimpin oleh Sajid. Oke. True or false? Berapakah hasil dari operasi berikut jika menggunakan Python? Bintang 3 per 5 persen 2 adalah benar atau salah, hasilnya adalah satu gitu. Susah ya ini. Ya, hasilnya benar ya. Jadi 3 pangkat 3 27. 27 dibagi 5 itu kan 5 ya. Dibulatkan itu. Per itu kan dibulatkan nanti hasilnya. 5. Kemudian 5 di modulo 2 sisanya satu. Sama-sama 2 sisa satu. Oke. Skor sementara masih tetap. True or false? Apakah benar bahwa perintah from random import all adalah perintah untuk memanggil semua modul dalam modul random? Wah, ada yang menjawab ini ya. Iya, jadi itu salah ya. Import all itu tidak ada. Yang ada import bintang. Oke. Wah, sementara Sajid nih. Apakah output dari kode di bawah ini? Kodenya adalah ini. Waduh, panjang. Depth luas bangun panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 10. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang lebih besar dari lebar, dia akan mencetak salah satunya. Nah, gitu. Loh, belum ada yang menjawab. Panjangnya 12, lebarnya 10. Aduh, ya. Panjangnya itu adalah, ya, benar ya. Satu orang menjawab dengan benar. Mantap. Ini persegi panjang dengan luas 120. Oke. Ke-14. Siapakah yang hobinya ngoding? Ayo. Sekarang kakak ketahu nih. Siapa yang hobinya ngoding? Saya, bukan Pak Prabowo. Saya mah ngegame aja. Bukan Pak Prabowo, iya. Wis, keren ya. Kalian semua ngoding berarti ya, mantap. Semuanya Kak setting jawabannya benar tadi ya. Tapi Kak nggak expect bakal ya jawaban yang ini. Apakah coding itu susah? Benar atau oh ini nih. Biasa aja, susah banget. Saya anggap sebagai tantangan. Seru. Susah banget loh, serius susah banget. Waduh, susah banget ya.
Oke, sekali satu soal lagi. Oh, dua soal lagi, aduh. Ini jamnya udah lebih nih, 8 menit. Benar atau salah bahwa materi hari ini adalah membuat modul orang lain? Tak dong, 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 dong. Membuat modul orang lain. Salah ya, ini membuat modul kita sendiri nih. Ini siapa nih yang mau jawab salah? Oke, terakhir banget nih. Ini susah, super susah nih. Kakak memikirkannya menggunakan alam bawah sadar malah ini ya. Jadi kalian mungkin tidak bisa menjawabnya dengan benar. Oke, ini dia. Jika Amir punya apel 3, jeruk 2, maka siapakah nama ibu dari Amir? Ibu Siti, Ibu Soli, ibu-ibu. Terakhir, ibu. Oke, ya. Wis, ada yang benar ya. Satu orang menjawab benar nih. Ini ibu-ibu. Nggak mungkin lah ibu-ibu ya. Waduh. Oke, sekarang lihat podiumnya. Lihat layar Kak. Pemenangnya adalah Danis yang ketiga. Oke. Dika yang kedua. Dan yang pertama adalah Sajid. Mantap sekali ya. Mantap ya. Keren, keren. Nice. Oke. Kalau gitu kakak mungkin stop share ya. Stop share. Kemudian ini kakak tutup dulu. Nah, sekarang kakak mau tanya ke kalian. Sekarang kakak mau tanya ke kalian. Ini udah sering main ya? Sering-sering main game gini, Kak? Oh, ini gamenya sebenarnya kakak. Ini udah lebih ini ya. Kakak tutup dulu. Jadi besok kita akan berbicara tentang modul turtle. Oke? Oke. Jangan dulu keluar. Kakak mau bertanya.